saya Nabila NIM 1952123 akan mempresentasikan mengenai rancangan pabrik asam sulfat dengan kapasitas pabrik 100.000 ton per tahun dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana sebagai pengampu mata kuliah perancangan pabrik kimia 1. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ini sebentar ya, ini PowerPoint saya, dan nanti saya akan menjelaskan secara singkat ya. Yang ketiga ada proses wet sulfuric acid. Yang keempat yaitu hasilnya. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proses kamar timbal. Pada dasarnya proses chamber atau kamar timbal ini terdiri dari 3 tahap dengan kondisi operasi proses yang diperlukan tekanan minimum 1 atm dan dengan suhu operasi sebesar 70 sampai 100 derajat Celcius dengan konversi sekitar 77% hingga 79%, yaitu pada menara Glaver, lead chamber atau ruang utama, dan Gay-Lussac Tower. Pada dasarnya kamar timbal atau KNO3 mengoksidasi es menjadi SO3, dan kemudian ketika SO3 bereaksi dengan air akan terbentuk asam sulfat. Prosesnya untuk merecovery nitrogen pada nitrogen monoksida dan merecycle-nya untuk menggantikan KNO3 sebagai sumber untuk nitrogen. Selanjutnya yaitu proses kontak. Proses kontak yaitu produksi pabrik asam sulfat menggunakan katalis berupa platina, sehingga membutuhkan sistem pengolahan limbah dan gas dari katalis platina. Katalis tersebut yaitu vanadium yang nanti akan dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu proses WSA atau wet sulfuric acid. Proses ini dikenal sebagai proses yang efisien dan recovery sulfur dari bermacam-macam pemrosesan gas dan menghasilkan kualitas asam sulfat yang komersil dengan kondisi operasi. Dari operasi ini tekanan minimum 1 atm dengan suhu operasi 420 hingga 440 derajat Celcius dengan konversi maksimal 98%.
Proses ini juga menghasilkan banyak steam tekanan tinggi. Ya, slide berikutnya. Berikut kondisi operasi reaksi. Mungkin saya bisa bergeser kemana ya ini. Nah, untuk fasenya sendiri dari gas ke gas, untuk suhunya 410 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dengan konversi 95%. Jadi kondisi operasi reaksinya ini termasuk reaksi eksotermis dan non-isothermal adiabatis. Ya, berikut keuntungan stoikiometri bisa dilihat reaksinya. Untuk harga produknya SO3 yaitu 146,2, untuk H2O 0,032, dan kebetulan untuk keuntungan stoikiometri itu ada ketentuannya. Pabrik layak didirikan jika harganya itu lebih besar dari 2. Nah, untuk perhitungan kali ini SO3 dibagi H2O dan mendapatkan hasil 4,56. Jadi pabrik otomatis layak untuk didirikan karena hasilnya lebih dari 2. Next. Kemudian ada kapasitas produksi pabrik ya. Jadi latar belakang dari pendirian pabrik asam sulfat sendiri untuk memenuhi kebutuhan asam sulfat yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah impor asam sulfat yang mengalami kenaikan selaras juga dengan kebutuhan impor bahan baku pembuatan asam sulfat yang berupa sulfur dan terus mengalami kenaikan. Diharapkan pendirian pabrik ini bisa memenuhi angka kebutuhan dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, ini merupakan hasil perhitungan dari kapasitas produksi pabrik. Pabrik asam sulfat direncanakan akan berproduksi pada tahun 2025 dari peluang pada tahun 2025 dalam negeri dengan lokasi yang tersedia dan juga ketersediaan bahan Untuk kapasitasnya menggunakan rumus demand dikurangi supply. Bagaimana ya itu ngomongnya. Nah, ini kapasitas bisa juga menggunakan perhitungan ekspor ditambah konsumsi dikurangi impor ditambah produksi. Di sini menghasilkan kapasitasnya 15.714.714,99 ton per tahun. Jadi dari hasil perhitungan tadi menghasilkan ini ya, bisa dilihat. Next. Oke, kita lihat lagi ya. Ini ada dari perhitungan tersebut. Mana sih perhitungannya ya? Dari perhitungan tersebut, maka ditentukan kapasitas pabrik sebesar 100.000 ton per tahun diambil sebesar 1% dari total kapasitas berdasarkan pertimbangan. Yang pertama, karena ditinjau dari kapasitas tersebut mendekati nilai rata-rata, kapasitas ekonomis pabrik asam sulfat di Indonesia yang sudah berdiri sebesar 170.000 ton per tahun. 170.000 ton itu
kan kurang dari 100 berapa tadi 100.000 ya, lebih deh. Yang kedua, ketersediaan bahan baku di dalam negeri sangat mencukupi. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan asam sulfat dalam negeri. Potensi pasar dalam negeri yang memiliki peluang besar merupakan alasan untuk mendirikan pabrik asam sulfat ini. Dan yang terakhir, pabrik asam sulfat dari hidrogen sulfida diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjadikan industri kimia sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional. Nah, ini terdapat bahan-bahan yang digunakan ya dalam pembentukan pembuatan asam sulfat. Yang pertama, bahannya ada apa nih? Ada asam sulfat sendiri dengan kemurnian 98% pada suhu 25 derajat Celcius dengan yield 261,4% dan berat molekul 98,08. Wujudnya cair ya dan tidak berwarna. Titik leburnya minus 20 derajat Celcius. Untuk titik didihnya sendiri 335 derajat Celcius juga. Untuk densitasnya 1,84 gram per centimeter kubik pada 20 derajat Celcius dengan sifat korosif. Dan kemudian ada hidrogen sulfida. Berikut mungkin bisa dilihat sendiri ya, banyak banget kan itu. Dan kemudian ada sulfur dioksida dengan SO2. Rumus molekulnya saya bisa bergeser ya mungkin biar bisa lihat ini. Berat molekul, densitas, titik didih, titik lelah, temperatur kritis, tekanan kritis. Oke. Dan selanjutnya ada sulfur trioksida dengan rumus molekul SO3. Dan kemudian ada vanadium pentaoksida atau V2O5. Vanadium sendiri sudah dijelaskan di awal tadi ya sebagai katalis. Dan bahan penunjang lainnya yaitu udara dengan komposisi O2, N2 dan juga AR. Okay, next. Nah, ini dia diagram alir prosesnya ya. Yang pertama, diagram alir prosesnya. Nah, di diagram proses ini ada alat sistem kontrol ya. Yang pertama, sensor digunakan untuk identifikasi variabel proses. Alat yang digunakan manometer untuk sensor aliran fluida, tekanan, dan level termokapel untuk sensor suhu. Yang kedua ada controller atau indikator, meliputi level indikator dan kontrol temperatur indikator kontrol, dan kemudian pressure control, flow control. Yang ketiga ada actuator, digunakan untuk manipulasi agar variabelnya sama dengan variabel controller. Dan yang kedua ada aliran sistem kontrol. Yang pertama aliran pneumatis atau aliran udara tekanan, digunakan untuk valve dari controller ke actuator. Aliran kedua aliran elektrik, aliran listrik digunakan untuk suhu dari sensor ke controller. Aliran mekanik, aliran gerakan atau kendali level digunakan untuk flow dari sensor ke controller. Proses ini sebesar 80-85% dari plat unhybrid yang ada. Oke, next.
ini yang terakhir ya. Yang terakhir untuk perancangan prosesnya sendiri dimulai dari udara sebesar 48.332,484 kg per jam, dinaikkan suhunya mencapai 260 derajat Celcius dengan menggunakan heat exchanger atau HE1. Suhu tersebut merupakan suhu titik nyala H2S yang terdapat dalam pit gas agar langsung terbakar. Dan pit gas sebesar 4.825,790 kg per jam dinaikkan menjadi 260 derajat Celcius menggunakan HE2 dalam pit gas H2S tidak langsung terbakar dalam HE karena pit gas tidak mengandung O2. Kondisi gas umpan masuk mempunyai suhu awal 260 derajat Celcius, tekanan sebesar 1 atm. Pada gas masuk terdapat komponen gas H2O dan CO2 yang tidak bereaksi. Reaksi pembakar dilakukan antara pit gas dan udara kaya oksigen dengan 30% oksigen di F1 atau furnace, di mana disiapkan dengan mencampur udara dengan oksigen berlebih dalam rasio udara dan umpan masuk. Reaksi pembakaran hidrogen sulfida dengan oksigen dapat dilihat dari reaksi H2S ditambah 3/2O2 menjadi SO2 ditambah H2O. Reaksi pembakaran pit gas ini membakar H2S dengan konversi 100%. Tahap oksidasi SO2 menjadi SO3 di dalam reaktor fixed bed atau multi bed atau R1 di dalam mengkonversi SO2 di dalam reaktor fixed bed atau R1. Reaksi oksidasi yang terjadi antara SO2 dan O2 pada fixed bed atau R1 dapat dilihat sebagai berikut. Dengan reaksi SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3. Kemudian di dalam bed 1 terjadi reaksi antara oksidasi SO2 dan O2 dengan bantuan katalis yang dijelaskan tadi, vanadium pentaoksida atau P2O5. Dan kemudian dalam bed 2 terjadi reaksi oksidasi antara SO2 dan O2 dengan bantuan katalis juga. Dan kemudian di dalam bed 3 terjadi reaksi oksidasi antara SO2 dengan O2 dengan bantuan katalis juga, menghasilkan konversi SO2 92,88%. Jadi total konversi SO2 menjadi SO3 dalam R1 atau fixed bed reaktor itu sebesar 95%. Suhu masuknya 410 derajat Celcius, suhu keluarnya 470 derajat Celcius. Di dalam cooler 2, H2SO4 didinginkan sampai suhunya 105 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, dipisahkan dalam WSA kondenser atau CD1, dan kemudian reaksi antara SO3 dengan H2O di dalam cooler 2 yaitu SO3 ditambah H2O sama dengan H2SO4. Dan kemudian dalam WSA atau kondenser 1 terjadi reaksi antara SO3 dan H2O membentuk H2SO4 sehingga konsentrasi H2SO4 naik dari 70% mencapai 98%. Dan WSA sendiri beroperasi pada suhu 105 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Jadi yang terakhir H2SO4 didinginkan di cooler 3 atau CO3 sampai suhunya 30 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, dan kemudian disimpan pada ruangan. H2SO4 yang telah didinginkan mempunyai kemurnian 98%, sehingga massa komponen yang terbentuk sebesar 13,216 kg per jam. Dan H2 massanya sebesar 12.584,076 kg per jam,
dan masa pengontrolannya SO3 besar 7,258. Oke, next. Nah, ini dia referensinya dari buku apa ini, teman-teman, dari Carlson, Peters, dan juga Brownell yang sering kita temukan di perpustakaan itu yang Brownell ya teman-teman. Oke. Nah, terima kasih kepada Ibu Diana yang sudah memberikan tugas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Semoga hasilnya yang terbaik. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.